Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Wanif dan kali ini kita mau bahas ini nih. Oh, kita dikirimin sama Honda Megatama kapuk ya, dipinjemin buat beberapa hari. Kita mau coba jalan-jalan naik mobil ini karena kalau kita pinjem ke HPM langsung, biasanya kan ngantri tuh media pada minjem. Nah, gue jadi terima kasih banget buat dealer yang udah ngasih kesempatan buat pinjem ini langsung. Ya, nggak pakai ngantri. Dan mobil ini ya, gue agak bingung sebenarnya sama namanya ya. Itu WRV, WRV atau WRV. Soalnya beberapa orang ngomongnya WRV, ada yang ngomong WRV juga. Kalau WRV, warna yang ngomongnya bener WRV sih, cuma agak belibet gitu ya. Nah, ini mobil sebenarnya cukup gue tunggu-tunggu karena waktu itu Honda bikin konsep namanya Honda SUV RS. Keren banget, bentuknya kayak gini ya. Depan, belakang, samping keren banget. Pas keluar, nggak jelek sih. Cuma nggak mirip sama konsepnya yang keren itu gitu. Terutama front end-nya, ini bentuknya beda banget gitu loh. Pas ngeliat, coba dibikin mirip agak kayak konsepnya tuh keren sih gue rasa sih. Mungkin seleranya berbeda kali. Dan mobil ini basicnya sama kayak BRV. Jadi sebenarnya lebih kayak BRV yang dibikin pendek. Nah, jadilah seperti ini. Dan gue masih menemukan banyak hal di sini yang mengingatkan kita sama BRV banget gitu. Nah, tapi itu bukan hal yang jelek sih, karena BRV menurut gue mobil yang bagus. Nah, ini mobil, tamang depannya untuk yang varian RS, ini grillnya sih cakep. Ini chrome-nya tuh kayak kotak-kotak gitu, mengingatkan kita sama Mercedes-Benz. Terus kalau untuk yang versi RS sama yang Sensing, RS Sensing ya, itu lampunya udah LED kayak gini, ada di area juga. Kalau yang versi di bawahnya yang paling murah 279 ya, yang standarnya, itu lampunya masih halogen biasa. Nah, terus di bagian bawahnya sini ini ada aksen hitam dengan fog lamp yang bentuknya proyektor, sama di bagian bawahnya sini ada aksennya lah, silver gitu. Jadi ini mobil sebenarnya nggak gede ya, lebarnya, tingginya ya, tapi crossover looks-nya dapat. Nah, terus kita ke samping sini ya, ini warna merahnya kebetulan bagus, beda sama warna merahnya, inget nggak? Warna merahnya waktu HRV yang pertama, Rally Red ya, merahnya tuh kayak merah terang, kalau ini merahnya kayak lebih kalem, kayak kemarun gitu. Terus peleknya, nah ini modelnya juga kekinian, dia pakai pelek ukuran 17 inci dan two-tone-nya itu dia lebih ke hitam dibandingkan dengan aksen silvernya. Aksen silvernya dikit banget dan kita dapat ban Bridgestone Turanza. Nah, ke samping sini nih, dari sini ke sini nih, ini kelihatan kayak pintu BRV ya. Nah, terus di sini ada roof rail, tapi ini nggak bisa dipakai buat bawa barang. Emang nggak didesain sini, nggak ada. Cuma ada satu di sini ya, kan nggak mungkin pakai satu doang. Kayaknya ini buat ngelepas doang. Nggak ada hooknya buat naruh roof rack. Kemudian pintu belakangnya sama kayak HRV, ditaruh di sini gagang pintunya. Jadi di bagian sininya clean, biar kelihatan kayak coupe. Nah, ke belakang sini, nah kalau bagian belakangnya ini agak sedikit mirip sama konsepnya. Lampunya agak mirip gitu ya. Nah, sama juga kalau kita lihat di sini ada sedikit coakan buat buka bagasi. Nah, bagasinya seperti ini, dia cukup lega dan agak sedikit dalam di sini ya. Ini bisa kita buka lagi, di bawahnya ada ban serep full size dengan pelek kaleng. Full size. Gue pikir dia pakai space saver. Kayaknya kalau pakai space saver dia bisa lebih ke bawah lagi deh, bisa ngasih bagasi yang lebih gede. Ini kita lihat belakangnya dulu ya. Sama di sini kalau yang belakang itu nggak dikasih bahan kulit. Terus ini aksen-aksen merahnya ini bagus. Sekarang nggak dibikin merah full, kayak ada titik-titik merah gitu ya, garis-garis merah. Ini sebenarnya bagus ya. Gue seneng mobil-mobil yang plafonnya warna hitam begini karena kelihatannya jadi mewah. Cuma kalau kita bikin video jadinya rasanya gelap. Kalau warnanya putih dia lebih terang karena putih itu memantulkan cahaya. Terus kita lihat di sini, ini kulitnya persis sama kayak BRV, cuma di bagian sininya nih dikasih aksen merah, nih bahan fabric ya. Kalau diangkat atasnya, kursinya itu dia cukup empuk, dan buat orang tinggi 170 cm, headroomnya lega, legroomnya lega, lebih lega dibandingkan dengan Honda Brio. Ya, tapi sayang dia nggak ada armrest, cuma kita dapat headrest tengah. Sama di belakang sini nggak ada buat AC ya, kalau si HRV kan ada. Terus sekarang kita ke depan. Kalau yang depan itu, ini kan plastiknya plastik gini doang kan. Kalau yang di depan, door trimnya beda. Nah, lebih bagus dia. Ada aksen hitam polishnya di sini. Sama bagian sininya, yang ini pakai bahan kulit sintetis sih. Di sini juga sama ya ini. Biasanya mobil itu kan kalau kulit itu biasanya pinggir-pinggirnya sintetis ya. Ini sintetis, nggak ada kerutan. Nah, sini itu pakai kulit asli. Kalau ini enggak, ini semuanya sintetis. Dan biasanya kalau semuanya sintetis itu dikasih pattern yang bolong-bolong gitu.
Ini enggak, ini kayak kulit biasa. Ya, kenapa biasanya dibolong-bolongin kalau kulit sintetis? Karena biasanya kulit sintetis itu agak panas. Makanya untuk bagian tengah yang kena ke punggung atau kena ke bawah itu biasanya dibikin bolong-bolong. Nah, ini tuh enggak gitu. Dan ya emang agak sedikit panas sih. Cuma kalau pakai kulit asli itu pasti harganya mahal, nggak mungkin murah. Nah, terus desain dashboardnya persis sama BRV. Dan sayang sekali dia belum teleskopik. Kalau teleskopik pasti lebih enak. Soalnya gue ngerasa agak kurang maju ya. Head unitnya kurang lebih sama kayak BRV, dan karena ini adalah varian Honda Sensing, jadi varian Honda Sensing itu kalau yang biasa kan yang RS itu 297, yang Sensing itu 317 ya. Nah, bedanya apa? Airbagnya ada 6. Terus ada Honda Land Watch-nya, terus ada Sensing-nya, dan Sensing-nya ini sampai ke Adaptive Cruise Control. Jadi emang di apple to apple sama Raize itu si Honda HR-V ini. WRV, ya kan salah ngomong kan, kebiasaan nih. Terus sisanya semuanya sama. Jadi cuma beberapa item aja. Sama nih, lupa nih. Lampunya auto. Kalau yang RS biasa dia belum pakai fitur auto. Dan dia juga sudah push start stop engine button seperti ini. Nah, bensinnya habis. Nah, terus lampu di sini dia belum LED. Terus di bagian sini ada kaca dan ada lampu. Wow. Di sini ada lampunya nggak? Kayaknya sih kalau dari pajangnya ada ya. Oh, ada lampu juga. Nice. Nggak pelit, dikasih lampu. Untuk bensinnya di sini, untuk kap depan di sini bukanya, dan mesinnya sama seperti Honda HR-V yang NA, Honda City Hatchback, BRV. Dia mesinnya 1500 cc, VTEC, DOHC bukan SOHC, dan dia tenaganya paling gede 121 horsepower dan torsinya 145 Nm. Paling gede di kelasnya. Even sama yang turbo aja dia kalah di torsi aja sih. Nah, terus ke tengah sini AC-nya sudah digital dengan arah semburan AC, bisa ke kaki juga. Di bawahnya ada power outlet, sama buat Android Auto, Apple CarPlay bisa colok lewat sini. Terus ini transmisinya bentuknya seperti ini, sama ya bagian-bagian lainnya sama persis sama kayak BRV. Tapi bagian sini beda nih, ada oranye-oranye nih kayak Brio. Sama ini oranye tuh merah sih, oranye ya. Di sini tuh merah ya. Tapi kenapa di sini kayak oranye ya? Apa merah juga? Sorry tadi ada telepon masuk ya. Jadi pas kita masuk sih intinya gue berasa kayak masuk ke BRV. Nggak ada bedanya, kursinya sama, ini kulitnya juga sama. Kulitnya enak sih dibanding kulitnya Toyota, ini lebih bagus sih. Pokoknya semuanya sama persis. Tapi gimana rasa berkendaranya ya? Yuk kita jalan aja yuk. Ini mobil pas kita bawa jalan rasanya persis kayak bawa BRV. Asli mirip banget. Cuma suspensinya agak sedikit lebih kaku. Tapi sebenarnya kakunya itu bukan karena emang tuningannya keras kalau menurut gua ya. Tapi lebih kayak dia lebih enteng, sehingga karena bebannya lebih dikit, rasanya jadi agak sedikit lebih keras dibandingkan dengan BRV. Tapi masih nyaman, enak. Jadi kalau misalkan ditanya, mending yang mana? Honda Brio RS atau nambah dikit ya, dapat yang WRV dapat itu dengan harga 279 ya, yang paling rendahnya gitu. Gue mendingan ini sih, asli. Secara kedalaman kabin dia persis kayak BRV. Terus handlingnya juga mirip kayak BRV. Ya, kalau kalian pernah naik BRV dan naik Brio, pasti akan berasa bahwa ya ini mobil yang secara kenyamanan kelasnya di atas gitu. Dan ketika naik BRV naik ke sini, barulah ketemu, oh iya rasanya beda. Ini dibanding sama Brio gitu ya, kalian nambah dikit dapat mobil yang lebih nyaman dan lebih berkelas lah. Terus juga kalau dibanding sama HR-V gimana? Nah, uniknya gue lebih ngerasa fun bawa mobil ini dibandingkan yang di atasnya HR-V. Kenapa? Karena mesin sih. HR-V kan mesinnya agak kurang ya. Bahkan gue ganti pelek aja tuh karena dia 1500 cc bodi gede, peleknya berat, itu bisa berkurang hampir 1 detik 0 ke 100-nya. Di mobil ini 0 ke 100-nya di bawah 11 detik. Dan responsif. Inilah yang bikin gue ketika naik ini kok enak ya. Iya asli. Kalau misalkan budget kalian nggak nyampe ke HR-V ya, daripada maksa, WR-V ini bagus loh menurut gue loh. Ketika dibawa driving itu nggak kayak Brio yang ditinggiin gitu. Rasanya kayak BRV pendek, bukan kayak Brio ditinggiin. Sehingga
ketika dapat mesin 1500 cc dengan bodi yang lebih enteng, tentu saja dia lebih enak, lebih nyaman. Cuma memang kalau dibawa di jalan tol dia kolongnya masih agak berisik ya. Mungkin kalian harus tambah peredam. Terus juga yang gua rasain adalah ini mobilnya dia punya visibilitas yang cukup bagus gitu. Gue suka nih, pilarnya tuh kayak ditarik ke belakang, kaca depannya berasa gede ya, tapi nggak terlalu landai loh kan. Beberapa mobil kan kacanya landai banget, sampai Honda terutama ya, sampai kalau kita memasang kaca film tuh mahal. Kalau ini enggak, dia agak sedikit tegak. Di sini kacanya juga besar, ngeliat ke belakang enak, visibilitasnya bagus. Dan kursinya ya, menurut gua oke, posisi drivingnya bagus, cuma setirnya agak kurang maju sedikit sih. Jadi dengan posisi gua duduk yang pas ini, setir gua tangan tuh agak kurang miring gitu loh. Udah itu doang. Sisanya sih nggak ada komplain ya. Buat mobil harganya 300 jutaan kecil, atau mungkin kita nggak ngambil yang versi Honda Sensing deh, ya kan? Dengan harga 297 ini worth it. Nah, pertanyaannya, enakan mana 1500 cc NA ya, atau sama Raize yang 1000 cc turbo? Menurut gue plus minus. Kalau Raize itu bawahnya mungkin agak lemot, tapi ketika turbonya kick in itu kayak melesatnya tuh lebih enak gitu. Kalau ini karena dia NA, rasa turbo yang cusnya gitu nggak ada gitu. Jadi ya kayak kita bawa mobil 500 cc biasa aja. Dan gue pikir ya, awalnya tuh Honda mau ngasih opsi mesin 1200 cc biar mobilnya itu harganya kayak Honda Brio tapi dimahalin dikit. Misalkan sama Brio bedanya 20 juta gitu ya, biar bisa menyaingi itu kan. Kalau Raize sama Rookie kan ada dua pilihan mesin ya, 1000 cc turbo atau 1200 NA. Ya meskipun orang belinya yang 1000 cc turbo sih. Kalau misalkan mobilnya dikasih mesin 1200 cc kayak Brio gitu ya, dengan harga ya let's say lebih mahal 20-30 juta gitu ya, karena kelengkapannya lebih banyak dan lebih baru ya. Menurut gue ini value for money-nya dapat banget sih. Karena mesin 1200 cc-nya Honda juga nggak lemot-lemot amat gitu. Masih lumayan lah dibandingkan dengan ya kayak kita pakai Kali atau Sigra gitu kan, 1200 cc-nya kan lemot banget ya. Tapi 1200 cc-nya Brio sih agak lumayan gitu. Dipakai buat balapan juga ya kan. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita coba bawa jalan, ngaramin sana sini ya, ini mobil tuh deja vu ya, BRV banget, asli. Meskipun kelihatannya lebih pendek, nggak setinggi BRV, tapi ketika kita bawa jalan, kita selap-selip sana sini, mesinnya, rasanya, suspensinya, asli bener-bener BRV dipotong. Mungkin kalau gua nggak pernah nyobain BRV sebelumnya, ketika gua nyobain mobil ini, gua akan merasa ini mobil yang bagus gitu. BRV juga bukan mobil yang jelek, suspensinya enak, nyaman, peredaman kabinnya juga ya lumayan dibandingkan dengan Brio dan lain-lainnya gitu ya. Tapi karena udah nyobain BRV sebelumnya dan udah cukup sering pakai, rasanya jadi rasa spesialnya itu agak sedikit kurang. Tapi karena dia lebih pendek, otomatis rasa berkendaranya pasti lebih enak dibandingkan dengan mobil yang panjang. Performanya lebih bagus dan dia lebih unik juga. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Gua rasa mobil ini bakalan jadi salah satu mobil kacang goreng di Indonesia. Bahkan mungkin ini bisa mengambil pasarnya Honda HR-V sendiri atau Honda City Hatchback. Karena gue pikir dia akan keluar dalam mesin 1200. Ternyata kalau sama-sama mesin 1200 dari kelengkapan yang mirip dengan Honda City Hatchback, orang akan consider untuk membeli mobil yang lebih tinggi dan lebih lega. Itu aja mungkin kalau kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.